Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, bertemu dengan saya Kanza Saputri Anggraini, mahasiswi Fakultas Tarbiyah Program Studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Kudus. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai statistika nih teman-teman. Ketika mendengar kata statistika, pasti teman-teman semua sudah tahu dong peluang terbesar apa yang akan kita pelajari ketika kita itu mendengar kata statistika. Hayo apa, udah pada tahu belum? Yaps, benar sekali. Kita akan belajar mengenai pemusatan data. Nah, pemusatan data ini sendiri dibagi menjadi beberapa bidang. Ada berapa? Ayo teman-teman tahu nggak nih? Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya ya. Oke teman-teman, pemusatan data itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mean, yang kedua median, dan yang ketiga adalah modus. Masuk ke materi yang pertama, yaitu mean. Apa sih mean itu? Mean disebut juga dengan rata-rata. Rata-rata ini dilambangkan dengan huruf X yang ada tanda strip di atasnya. Nah, lambang itu dapat dikatakan atau disebut dengan X-bar. Lalu, dalam mencari mean atau rata-rata ini, kita dapat menggunakan rumus yang bagaimana sih teman-teman? Ada yang tahu? Oke, dalam mencari mean atau rata-rata, kita itu membagi jumlah semua nilai dengan banyaknya data, atau dapat ditulis dengan X-bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Selanjutnya, kita belajar mengenai median. Ada yang sudah tahu median itu apa, teman-teman? Yaps, benar sekali. Median merupakan nilai tengah dari suatu data. Median ini biasanya dilambangkan atau ditulis dengan ME atau ME. Lalu dalam mencari median ini, apakah seluruh data harus diurutkan dari yang terkecil? Tentunya harus ya teman-teman, karena dalam mencari median ini kan kita mencari nilai tengah dari suatu data. Jadi data yang kita miliki harus diurutkan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, dalam mencari median ini ada 2 cara, yaitu apabila jumlah data yang kita miliki ganjil, maka kita menggunakan rumus xn plus 1 per 2. Ketika kita mempunyai data genap, maka kita menggunakan rumus xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1 dibagi 2. Sampai sini paham ya teman-teman? Lanjut, yang ketiga adalah modus. Apa sih modus itu? Modus adalah nilai yang sering keluar atau nilai dari data kita yang sering muncul. Nah, modus ini biasanya dituliskan atau dilambangkan dengan MO. Dalam mencari modus, kita dapat melihat data yang paling banyak muncul. Jadi, ketika kita mencari modus, tidak perlu kita urutkan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Hanya saja kita mencari dan melihat data mana yang sering muncul. Nah, itulah adalah nilai modus dari data kita. Nah, hanya itu materi dari pemusatan data. Yang pertama adalah mean, yang kedua median, dan yang terakhir adalah modus. Gimana teman-teman? Mudah kan? Mudah dong tentunya. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan untuk merefresh pikiran dari teman-teman. Mari kita lihat kakak-kakak cantik dan ganteng. Yang pertama ada Safanatul Hilmiah.
Yang kedua, Muhammad Saiful Qawi. Yang ketiga, saya sendiri, Kanza Saputri Anggraini. Yang keempat, Alfiatur Rahmaniyah. Dan yang terakhir, Siti Melisa. Nah, nama-nama ini adalah kelompok dari penyusun tugas mata kuliah media pembelajaran matematika. Oke teman-teman, dari penjelasan saya, supaya kalian lebih paham, langsung saja kita ke contoh soal ya.